Halo, saya dari kelompok Amoksilin yang beranggotakan saya sendiri yaitu Jana. Kedua adalah Farah Anissa, Safira, Sofianti, Elvira, dan juga Asri. Nah, saya ingin membahas tentang RUU Kefarmasian yang dicabut oleh Prolegnas. Rancangan Undang-Undang Kefarmasian dicabut oleh Prolegnas Prioritas 2020 membuat apoteker kecewa. Mereka protes lewat Twitter dengan hashtag farmasi kecewa. Secuplik dari inti RUU itu sendiri adalah para farmasis meminta payung hukum yang jelas terkait profesi mereka. Setelah banyaknya iklan obat yang belum tentu teruji klinis, malah dijual bebas. Dilansir Farmasitika, dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, praktik farmasian di Indonesia tidak dijalankan oleh profesi apoteker karena terkadang dijalankan oleh orang yang tidak berkompetensi di bidang kefarmasian. Selain apa yang telah disampaikan oleh Jian tadi, banyak pula terjadi ketiadaan apoteker di sebuah apotek karena lemahnya pengawasan dari pemerintah. Kurangnya penegakan hukum juga menyebabkan banyak gudang farmasi di kabupaten maupun kota yang tidak dikelola oleh apoteker. Menanggapi hal itu, Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PPIAI) APT Novedri langsung berkoordinasi dengan Ketua PPIAI APT Nurul Falah Edi Pariangan dan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Immanuel Melki Ades Lakalena. Menurut Pak Melki, RUU Kefarmasian bukan dibatalkan, tapi diundur ke 2021. Tutur Novedri beberapa waktu lalu dikutip dari Farmasetika. RUU Kefarmasian ini sangat penting karena telah marak terjadi di mana-mana seperti obat ilegal, vaksin palsu, dan masalah serta kejadian yang mengusik kehidupan kita saat ini. RUU Kefarmasian ini sebagai landasan yang konkret dalam melakukan praktik kefarmasian dimanapun dan kapanpun. Hal ini merupakan kesempatan berharga untuk mematangkan konsep RUU Kefarmasian. Semua pihak bisa lebih intensif untuk memberikan masukan yang saling menguatkan selanjutnya. Kemudian Novendri menambahkan bahwa dalam RUU Kefarmasian ini diusulkan DPR dan kontennya perlu diperkuat oleh unsur-unsur pemerintah seperti sinkronisasi dengan Kementerian Kesehatan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan salah satunya. Nah, sebelumnya itu 16 RUU termasuk RUU Farmasi dicabut Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah. Beberapa di antaranya ini diusul dan dijanjikan untuk dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2021. RUU Kefarmasian dan kekecewaan dicabut Prolegnas Prioritas. Beberapa waktu lalu, insan farmasis kecewa karena RUU Kefarmasian dicabut dari Prolegnas Prioritas oleh DPR RI. Saya sangat menyayangkan keputusan DPR RI karena RUU Kefarmasian dicabut dari Prolegnas Prioritas, karena itu membuat pelaksanaan tugas apoteker nggak bisa maksimal. Padahal apoteker sudah dibekali oleh kemampuan yang mumpuni. Dan ini berdampak juga pada keselamatan dan kualitas hidup pasien, karena kita sebagai apoteker jadi tidak bisa memberikan dosis yang tepat kepada pasien dan penggunaan yang tetap kepada pasien. Dan tanpa RUU Kefarmasian, sulit untuk membuat keteraturan dalam pelaksanaan pelayanan farmasi. Dan saya juga berharap RUU Kefarmasian ini segera diterbitkan menjadi undang-undang. Dalam artikel Sketsa Unmul, Islamuddin menyebutkan seperti halnya dalam penguasaan obat, makanan, dan kosmetik, para apoteker tidak bisa berbuat banyak karena terhalang aspek legalitas dan payung hukum yang kurang mendukung, meski sudah dibekali pengetahuan yang mumpuni.
Seharusnya pemerintah dan juga hukum yang ada di Indonesia harusnya lebih menegakkan lagi mengenai RUU yang ada dalam kefarmasian, bukan malah dihapuskan, karena mengetahui bahwa peran apoteker itu masih minim karena terhalang oleh legalitas dan juga tidak ada payung hukum yang melindunginya. Padahal seorang apoteker melalui pendidikan yang telah dilalui dan juga ditempuhnya, ia memiliki banyak ilmu pengetahuan yang dapat disalurkan dan juga diterapkan dalam dunia kemasyarakatan, sehingga ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi orang banyak bukan dalam diri apoteker itu tersebut. Dan dari hal tersebut, seorang apoteker memerlukan kelegalitasan dan juga perlindungan dari hukum atas peran-peran yang akan dijalankannya. Salah satu dari sekian banyak mahasiswa farmasi, Noval, sangat mendukung pembahasan RUU kefarmasian di DPR. Ia menganggap masih banyak masalah kefarmasian yang muncul karena tidak adanya regulasi yang jelas. Menurutnya, aksi yang dilakukan di sosial media tersebut sudah sewajarnya dilakukan dan cukup menggambarkan kekecewaan mereka, para mahasiswa farmasi. Menurutnya juga, mahasiswa farmasi tetap ingin mendesak karena farmasi tidak memiliki payung hukum. Saya juga setuju dengan pendapat Noval. Aksi tersebut memang sudah sewajarnya dilakukan karena farmasi belum memiliki payung hukum yang jelas. Noval juga mengatakan bahwa farmasi belum memiliki kejelasan hukum yang kuat dalam mengakomodir seluruh pekerjaan pendidikan yang menyeluruh di kefarmasian.